Kisah pun diawali dengan terlihatnya seorang polisi yang akan membeli makanan. Karena sedang santai dan tidak ada tugas penilangan, dia pun berbincang-bincang dengan penjaga toko sambil bercanda. Pak polisi pun berkata kalau ada buronan yang lepas dari penjara dan mereka membuat ulah. Kemungkinan mereka akan melewati perbatasan yang dijaga oleh Pak polisi. Belum sempat melanjutkan ceritanya, Pak polisi pun kebelet Dia pun masuk ke dalam WC. Dan setelah Pak Pol masuk, dua orang pria yang sudah membawa sandera langsung mengancam penjaga toko. Dan ya, sudah bisa kita tebak, ternyata mereka berdua adalah buronan yang dibicarakan polisi barusan. Buronan itu bernama Seth dan Richie. Seth pun hanya mengancam, namun inilah yang Richie lakukan. Setelah Richie mengekil polisi itu, ia pun berkata kalau penjaga toko mengucapkan kata tolong kami. Kemudian Richie pun melakukan ini. Di situ mereka pun jadi berdebat keras dan saya tak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Richie barusan. Mereka berdua pun memutuskan akan pergi, namun setelahnya mereka pun pergi dengan mobilnya, dan sesampainya di depan apartemen, mereka pun rupanya sudah menculik seorang wanita teller bank. Di situ Seth pun mengambil koper penting yang dimana nantinya isi koper itu akan digunakan untuk bertransaksi dengan gangster orang Latin. Kemudian Seth pun pergi, sedangkan Richie berduaan dengan teller bank. Richie pun tiba-tiba baik dan menyuruh wanita itu untuk tidur di sampingnya. Setelahnya entah apa yang terjadi, kita pun dialihkan ke keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Jacob dan dua anaknya yang bernama Kate dan Scott. Kini mereka berniat akan jalan-jalan dan nanti melewati perbatasan. Dengan mengunjungi tempat-tempat baru, siapa tahu Jacob yang seorang mantan pendeta ini bisa mendapatkan penghasilan lain. Sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka melihat berita ada buronan lepas. Buronan itu bersaudara dan total korban sekarang sudah ada 16 orang. Seth si ahli merampok bank dan Richie si maniak seks yang agak gila. Kita kembali lagi ke Seth di mana kini ia sudah kembali dari toko dan ia menanyakan di mana sandera mereka. Ia pun melihat ke kamar dan alangkah terkejutnya Seth karena Richie selalu bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri dan tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kini wanita itu sudah dibunuh oleh Richie dan Seth sangat kecewa pada Richie. Seth pun kini harus membuat rencana baru agar nanti bisa lolos saat melewati perbatasan. Kemudian kita pun dialihkan ke Jacob dan anak-anaknya. Karena sudah lelah dan ngantuk, kini mereka sedang mencari penginapan. Tiba-tiba mereka hampir menabrak Seth yang berjalan santuy. Di situ mereka pun tak mempermasalahkannya dan lanjut mencari hotel. Dan singkat cerita mereka sudah mendapatkan hotel. Kini mereka pun akan istirahat. Namun ada seorang yang meminta bantuan dan di saat mereka membuka, ternyata itu adalah Richie dan Seth yang langsung mengancam mereka bertiga. Kemudian datanglah Kate yang tidak memakai baju. Di situ Richie pun seperti dibisiki oleh Kate kalau Kate ingin tidur dengan Richie. Namun tiba-tiba Seth langsung menyuruh Kate untuk bergegas memakai baju. Lalu Seth pun menjelaskan kalau niatnya adalah bukan untuk mencelakai mereka semua, melainkan Seth dan Richie akan numpang di mobil mereka sampai melewati perbatasan. Dan tujuan mereka semua adalah ke Meksiko. Kini mereka sudah siap dan berangkatlah mereka ke Meksiko. Karena di mobil gabut, Seth pun mengajak ngobrol Jacob.
Di situ Jacob pun bercerita kalau istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan dan Jacob dulunya adalah seorang pendeta. Lalu Seth pun berjanji bahwa mereka bertiga akan aman dan tidak akan mati. Jacob pun meminta kesepakatan, yaitu jika ia berhasil mengantarkan Seth sampai tujuan, maka Seth harus menepati janjinya dan tidak boleh menyentuh putrinya. Seth pun setuju dan kini mereka pun lanjut OTW. Di mobil Richie pun mulai melirik bodinya Kate dan menanyakan apa yang Kate katakan sewaktu di kamarnya Kate. Kate yang merasa tak mengatakan apapun, ia pun kebingungan. Richie pun masih yakin kalau waktu di kamar Kate mengatakan ingin tidur dengan Richie. Sedang enak-enaknya ngobrol, waktu tak terasa mereka kini sudah sampai di perbatasan. Seth dan Richie pun menyekap Kate di WC, sedangkan Scott menyuruh ayahnya untuk memberitahukannya pada petugas perbatasan. Namun sebagai ayah yang baik dan tahu kondisi Kate saat ini, ia pun akan mengambil langkah yang tepat, yaitu saat polisi itu datang ia akan berbohong. Kini polisi sudah datang dan menginterogasinya. Jacob pun mulai berbohong, sedangkan di belakang kini Seth dan Richie seperti biasa sedikit berdebat hingga menimbulkan suara. Polisi yang sudah percaya dengan Jacob pun jadi curiga dan langsung memeriksa ke dalam mobil. Polisi itu pun membuka WC dan hanya menemukan Kate yang sedang berak. Mereka pun keluar dan tak menemukan sesuatu yang aneh dan kini mereka berlima berhasil melewati perbatasan. Seth dan Richie pun sangat senang. Kemudian Seth mengarahkan Jacob untuk ke Gigalo, tepatnya di bar Titis Twister, karena itu adalah tujuan mereka. Come on, hey. Dan singkat cerita, malam harinya kini mereka sudah sampai di bar. Seth pun berkata kalau mereka akan bertransaksi dengan Carlos dan mereka bertiga harus ikut masuk ke dalam bar. Karena apabila Carlos tidak datang, maka Seth akan menumpang lagi. Namun jika Carlos datang, maka mereka bertiga akan dibebaskan. Masuklah mereka ke dalam bar dengan gagah berani. Terlihatlah di dalam bar banyak berandal dan selain bar itu menjual minuman, bar itu juga menjual meme. Harga murah plus diskon lagi. Seth pun mengajak mereka untuk minum. Dari sini bukannya mereka bermusuhan dan tidak akrab, namun dari sini Seth mulai akrab dengan mereka bertiga. Kemudian sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada wanita yang menarik perhatian semua orang di sana. Dia adalah wanita tercantik di bar itu. Para pria pun terkesima saat melihatnya. Namun anehnya, wanita itu tidak takut sama sekali dengan ular. Pria-pria di sana pun terus memandangi pemandangan yang jarang mereka lihat itu. Perlahan-lahan wanita itu pun mendekat ke Richie dan bergoyang tepat di meja mereka. Semua pria pun menikmatinya terkecuali Kate yang nampak jijik. Kini wanita itu sudah berhenti bergoyang. Semua pria pun tegang dan memberi tepuk tangan. Namun tiba-tiba pria penjaga bar yang dipukul Richie masuk dan langsung mengajak duel, dan inilah yang terjadi. Kini Richie dan Seth berhasil memusnahkan penjaga bar dan seperti tak ada lagi yang berani dengan mereka. Namun perlahan-lahan wanita itu seperti haus akan darah di tangannya Richie dan hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Setelah Richie digigit, Seth pun berhasil membunuh wanita vampir itu. Namun tiba-tiba semua penjaga bar dan semua wanita yang bekerja di sana berubah menjadi vampir dan langsung menyerang mereka semua. Kini korban dari vampir sudah sangat banyak dan hanya tersisa beberapa orang saja yang mampu bertahan. Kate pun ikut akan menjadi korban. Namun Kate yang percaya dengan salib, ia pun menggunakannya dan alhasil vampir itu bisa dihancurkan menggunakan salib.
Seth dan yang lainnya sendiri kini masih menembaki para vampir itu. Terlebih lagi vampir yang sudah dibunuh bisa hidup lagi jika tidak dibunuh menggunakan cara yang benar. Setelah memusnahkan wanita itu, Seth pun akan menghadapi vampir paling gede di situ. Namun tiba-tiba Bang Jack pun menantangnya dan langsung mencopot jantungnya vampir itu. Meskipun sudah dicopot jantungnya, rupanya dia belum mati dan masih bisa memberontak. Datanglah Kang Slamet yang mengambil pensil dan seketika vampir itu pun mati. Dikira situasi sudah stabil, namun rupanya masih ada 4 vampir. Dengan segera mereka pun memusnahkan keempat vampir itu dan kini mereka pun hilang terbakar sendiri. Setelahnya Seth pun mendekat ke Richie yang sudah mati. Namun tiba-tiba Richie bangun lagi dan menjadi vampir. Kang Slamet pun berniat memusnahkan Richie, namun Seth melarangnya. Seth pun menyuruh yang lainnya untuk memegangi Richie dan inilah yang Seth lakukan. Setelah memusnahkan Richie, kini Seth pun sangat bersedih. Jacob pun menenangkan Seth supaya Seth kuat karena masalah belum selesai dan Seth masih bisa melanjutkan hidupnya. Sedang memberi nasihat, tiba-tiba mereka semua mendengar suara. Ternyata ribuan kelelawar mulai berdatangan dan berusaha masuk ke dalam bar. Dan berbarengan dengan itu, kini para mayat sudah mulai bangkit dan menjadi vampir. Mereka semua pun harus memberikan effort lebih untuk membunuh vampir itu, yaitu membunuh mayat-mayat itu dengan cara menusukkannya tepat di jantung. Setelah semua mayat sudah ditusuk, kini mereka pun memikirkan pertahanan lagi. Karena pasti vampir-vampir akan datang lagi dari luar. Kini mereka pun akan membuat salib. Dan kebetulan ada Jacob yang seorang mantan pendeta. Jadi pasti para vampir akan takut dengan Jacob yang membawa salib. Serta harusnya vampir memang takut dengan Jacob jika Jacob sekarang masih mempunyai iman. Jacob yang mendengar hal itu keluar dari mulutnya Seth, ia pun melakukan ini. Seth pun bangun dan berkata kalau meskipun dia seorang yang tidak taat, namun dia tahu kalau ada exorcise dan pasti Jacob bisa melakukannya. Seth tahu mengapa Jacob bisa kehilangan imannya, yaitu karena Jacob kehilangan istrinya Jacob. Mendengar hal tersebut, Jacob pun jadi yakin dan akan melakukannya nanti. Kemudian di situ Bang Jack pun bercerita. Dulu dia sempat menjadi tentara, namun teman-temannya terdesak dan ia pura-pura mati. Dan saat mereka lengah, disitulah Bang Jack langsung membunuh mereka satu persatu. Sedang asik-asiknya mendengarkan ceritanya Bang Jack, mereka semua tak menyadari bahwa salah satu orang yang kuat di situ rupanya sudah terkena gigitan. Ya siapa lagi yang kini Bang Slamet pun perlahan-lahan berubah menjadi vampir. Meskipun begitu ia menyembunyikannya agar mereka tak membunuh Kang Slamet. Tak lama kemudian Kang Slamet pun kehilangan kesadaran dan langsung menggigit Bang Jack dan Jacob. Setelah Bang Jack melemparkan Kang Slamet, kini ia justru menjadi vampir terkuat dan membuat kelelawar masuk ke dalam. Mereka yang belum terkena gigitan pun langsung bersembunyi di tempat terlarang. Sedangkan Jacob kini tak ikut dan belum menjadi vampir. Jacob pun mulai membuat salib. Semua vampir pun mundur dan takut dengan Jacob. Dan kini Jacob pun berhasil masuk ke tempat persembunyian. Di situ Jacob pun berpesan pada mereka semua, jika Jacob menjadi vampir, mereka semua harus segera memusnahkan Jacob.
Scott dan Kate harus tega meskipun itu adalah ayahnya sendiri. Kemudian mereka pun mulai menggunakan barang-barang di sana sebagai senjata. Seth pun merakit senjata yang sangat mematikan. Tentunya para cewek yang melihat senjata itu sudah tidak asing lagi, dikarenakan senjata itu bergerak maju mundur. Setelahnya kini para vampir pun mulai mendekat. Jacob pun menegaskan mereka lagi untuk membunuhnya apabila Jacob menjadi vampir. Jika mereka tak mau, maka Jacob akan bunuh diri sekarang. Seketika Kate dan Scott pun berjanji akan membunuh ayahnya nanti. Seth yang melihat hal itu, ia pun jadi tersentuh dengan keluarga itu. Kemudian kini tanpa berlama-lama mereka pun maju dengan Jacob sebagai tamengnya dan langsung membasmi satu persatu vampir yang berada di situ. Kini mereka pun sudah mulai lelah. Seth harus melawan Kang Slamet yang kini sudah dipotong namun bangkit lagi sebagai hewan yang sangat buas. Seth pun terpojok, namun untungnya ia ditolong oleh Kate. Jacob sendiri kini harus menghadapi Bang Jack yang kuat dan tak mempan dengan salib. Ia pun menusukkan senjatanya lalu mengokangnya menggunakan tubuhnya Bang Jack. Alhasil Bang Jack pun musnah. Setelahnya kini tiba waktunya Jacob menjadi vampir dan langsung mencokot Scott. Scott pun tak tinggal diam dan langsung memusnahkan ayahnya. Setelahnya kini Scott mendapatkan cokotan lebih banyak dan sudah bisa dipastikan kalau Scott akan menjadi vampir. Kate yang melihat itu pun langsung gercep meledakkan Scott beserta vampir yang sedang mencokotnya. Kini hanya tersisa Kate dan Seth. Mereka pun kewalahan melawan puluhan vampir yang terus berdatangan. Namun untungnya waktu tak terasa sudah pagi dan matahari pun mulai muncul. Para vampir pun menjadi menghindari sinar matahari yang masuk. Sedangkan Kate kini menembaki tembok agar banyak cahaya yang masuk. Meskipun sudah banyak cahaya, namun vampir itu belum juga mundur. Dan berbarengan dengan itu rupanya Carlos sudah sampai di depan bar. Seth pun menyuruh Carlos untuk membobol pintu. Alhasil mereka berhasil keluar dan para vampir musnah terkena lampu disco. Kok bisa? Setelah Seth berhasil keluar, Seth pun langsung melakukan ini pada Carlos. Iya, alasannya Seth melakukan jotosan karena dia kesal. Carlos mengajaknya bertemu di tempat yang sangat berbahaya. Lalu meskipun di situ Carlos kesal juga, namun di situ mereka pun tetap melanjutkan transaksinya. Carlos pun mendapatkan 25% dari transaksi tersebut. Sampai sini tidak diketahui mereka bertransaksi apa, yang pasti mereka saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Kemudian dilanjutkan dengan Seth pun berpamitan dan memberikan uang pada Kate. Kate pun menawarkan dirinya apakah Seth butuh ditemani walaupun hanya semalam. Di situ entah kenapa Seth pun menolak karena dia akan melanjutkan perjalanan bersama Carlos. Seth pun pergi dan kini Kate juga pergi. Kemudian film pun diakhiri dengan memperlihatkan kalau bar itu adalah bangunan yang masih menyimpan misteri di dalamnya. Lalu film pun tamat. Oke, saya Faru Rozi pamit undur diri. See you and thank you.